A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membacakan tafsir daripada surat Al-Fatihah tersebut, dan untuk tafsirnya ini kita gunakan tafsir Al-Mukhtasar. Al-Mukhtasar artinya tafsir yang ringkas, yang sederhana. Suratul Fatihati, surat Al-Fatihah, Makiyatun, turun di Mekah, atau surat yang tergolong makiyah karena turunnya di Mekah. Min maqasidis surati, di antara maksud atau tujuan daripada surat, yaitu tahqiqut tawajjuhi lillahi ta'ala, merealisasikan tawajjuh kepada Allah Ta'ala. Tawajjuh itu artinya menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah, bikamalil ubudiyati lahu, dengan melaksanakan ibadah yang sempurna kepadanya, kepada Allah wahdahu saja. At-tafsiru, tafsirnya, summiyat suratal fatihati, Al-Fatihah itu dinamakan surat Al-Fatihah liftitahi kitabillahi biha, li karena iftitah dimulai atau dibuka kitabillah, kitab Allah, yakni Al-Quran, biha dengannya, dengan surat Al-Fatihah itu. Dinamakan surat Al-Fatihah karena kitab Allah yaitu Al-Quran dibuka dan dimulai penulisannya dengan surat Al-Fatihah tersebut. Watu sama Ummal Qur'ani, dan Al-Fatihah itu juga diberi nama Ummul Quran, induknya Al-Quran. Mengapa Al-Quran dinamai sebagai induknya Al-Quran? Listimaliha, karena Al-Fatihah mengandung ala atas maudu'atihi, tema-tema yang ada di dalam Al-Quran. Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran karena Al-Fatihah itu mengandung tema-tema yang ada di dalam Al-Quran, atau sebaliknya, tema-tema yang ada di dalam Al-Quran itu terkandung di dalam Al-Fatihah. Apa tema-tema yang ada di dalam Al-Quran? Tema-tema utamanya itu adalah satu, min tauhidillah, tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Tema yang kedua, tema yang ada di dalam Al-Quran adalah tema-tema yang berkenaan dengan ibadah, penghambaan diri dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa isyaratin ila kisosin, ada isyarat atau menunjuk kepada kisah-kisah. Di dalam Al-Quran itu salah satu temanya adalah mengisyaratkan tentang adanya kisah-kisah yang terjadi pada zaman dahulu. Yang keempat adalah wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Selain tiga tema itu masih ada tema-tema yang lain yang tidak disebutkan semua
oleh penafsir. Wahia, dan Al-Fatihah itu adalah a'dhamu suratin fil Qur'ani, merupakan surat yang terbesar yang ada di dalam Al-Quran. Wahia, dan Al-Fatihah itu adalah as-sab'u al-mathani, 7 ayat, karena memang terdiri dari 7 ayat. Al-masani, yang diulang-ulang. Jadi Al-Fatihah itu dinamakan juga as-sab'ul masani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya adalah diulang-ulang di dalam setiap rakaat dalam sholat. Setiap rakaat sholat itu selalu dibaca Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian di ayat yang pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirnya adalah Bismillahi, dengan menyebut asma Allah. Abda'u, aku memulai, qira'atal Qur'ani, membaca Al-Quran. Dengan menyebut asma Allah, aku memulai membaca Al-Quran. Musta'inan bihi ta'ala, dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutabarrikan bidzikrismihi, mengharapkan keberkahan dengan menyebutkan namanya, nama Allah. Wa qad tadammanat al-basmalatu salasatan min asma'illahil husna. Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim itu mengandung 3 di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah-indah atau asma'ul husnanya Allah. Wahia, yaitu yang pertama Allah itu sendiri. Artinya al-ma'budu, yang disembah, bihaqqin, dengan benar, yang sebenarnya harus disembah. Kita beribadah, menghamba, mengabdi kepadanya. Wahua, dan kata-kata Allah adalah akhassu asma'illahi ta'ala, nama Allah ta'ala yang paling khusus, yang paling istimewa. Karena nama Allah itu, ya selain Allah ada 99 nama yang disebut dengan Asma'ul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan lain sebagainya. Al-Malik, dan seterusnya. Wala yusamma bihi ghairuhu. Selain Allah tidak boleh diberi nama dengan nama Allah. Nama Allah hanya untuk Allah saja. Subhanahu, maha suci Allah. Kemudian nama yang kedua yang terkandung dalam basmalah adalah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahman artinya dzur-rahmati, yang memiliki rahmat atau kasih sayang. Al-wasi'ati, yang sangat luas. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat luas. Fahuwa Ar-Rahman bidzatihi, Allah itu dengan zatnya maha penyayang. Yang ketiga, nama Allah yang ada di dalam basmalah itu adalah Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Maksudnya dzur-rahmatil wasilati, memiliki rahmat atau kasih sayang yang berlanjut, yang bersambung. Fahuwa, maka dia Allah itu yarhamu birahmatihi, Allah merahmati dengan rahmatnya man sya'a min khalqihi, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah di antara makhluk-makhluknya. Wa minhum, di antaranya adalah al-mu'minuna min ibadihi, orang-orang yang beriman di antara hamba-hambanya. Saya kira itu kita batasi sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan berikutnya, dan nanti kami berikan tugas-tugas untuk menerjemahkan pertama ayatnya, yang kedua tafsirnya, dan kemudian dikerjakan melalui lembar kertas dan dikirim ke nomor WA berikut ini. Nanti kami memberikan nilai. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.